sementara ini yang bisa diidentifikasi 2,4 triliun. Bisa bertambah lagi kalau Dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah lagi ya. Karena untuk PTDS ini sendiri itu sudah berdiri, dia terdaftar itu di 2017. 2018 PTDS ini sudah mulai beroperasional tanpa atau belum dilengkapi dengan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi baru periode tahun 2021 PTDS ini baru mengantongi atau memperoleh izin usaha dari OJK seperti itu. Oke. Jadi hasil identifikasi awal kita di periode 2021-2025 yang juga sudah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan dari OJK itu di periode 2021 sampai 2025 ketika PTDSI sudah mengantongi izin atau memperoleh izin usaha dari OJK. Tapi dari hasil penyelidikan yang kita lakukan oleh tim penyidik di Direksus Bareskrim Polri itu menemukan fakta bahwa sejak 2018 PTDSI ini sudah mulai menghimpun dana dari para lendernya seperti itu. Pak, kan dari terlapornya sendiri baru di root PTDSI ya Pak. Ini ada kemungkinan terlapor ada 3 dalam LP, kan nanti dari proses saat ini untuk status penanganan perkara sudah di tahap penyidikan. Artinya apa? Bahwa dari hasil fakta penyelidikan yang dapat oleh tim penyelidik ditemukan ya, minimal atas 2 alat bukti atau 2 calon alat bukti yang sah ditemukan bahwa ada peristiwa pidana yang terjadi, maka kemudian status penanganan perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan seperti itu. Terlapor dalam LP 3 orang, tapi nanti dalam proses berjalan penyidikan ini berjalan, di mana penyidikan itu adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, gitu ya, untuk membuat terang tidak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Itu melalui mekanisme gelar perkara atas minimal 2 alat bukti yang sah. Dan beberapa indikasi fraud dari hasil penanganan perkara ini dapat kita temukan, diantaranya adanya proyek-proyek fiktif yang diciptakan oleh PTDS ini atau manajemen PTDS ini seperti itu. Jadi ada borrower yang dipinjam namanya dan kemudian duplikasi kembali, digandakan kembali dengan proyek-proyek fiktif yang dirancang oleh PTDS ini dan dikendalikan oleh manajemen PTDS. Oke. Dan kita jamin dalam pelaksanaan penyidikan perkara akuo akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, bukan hanya dari sisi penegakan hukumnya saja, tapi juga terkait dengan aset tracing akan kita lakukan secara optimal maupun kolaborasi dengan lembaga maupun instansi terkait, dalam hal ini LPSK, kemudian PPATK untuk melakukan aset tracing dan juga mendukung terkait dengan mekanisme restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 untuk pemulihan kerugian para korban.